Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Pada hari ini kita masih membahas tentang hikmah di balik masalah. Masih bersama dengan Ustadz Ikhwan Nasution dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Pengajian Salimah Sukamerindu. Mungkin kita langsung masuk lagi ke sesi pertanyaan, Bu, ya. Masih ada yang bertanya kan, Bu? Iya, silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari dari Sukamerindu. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menanamkan rasa sabar di dalam hati atas ujian yang menurut kita bertubi-tubi datang dari keluarga, dari anak, dan dari orang sekeliling misalnya. Nah, bagaimana menyikapi dan menanamkan rasa sabar yang sulit sekali kita tanam di hati. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, cara menanamkan rasa sabar terhadap ujian yang datang bertubi-tubi, Pak Ustadz. Silakan dijawab. Bagaimana cara menghadapi ujian itu ya? Kan Allah ajarkan kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kata Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa maksud minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat? Artinya masalah yang datang, maka minta tolong kepada Allah dengan cara sabar. Apa maksud sabar? Serahkan musibah ini kepada Allah. Ingat, takkan mungkin musibah datang, ujian yang bertubi-tubi datang, tak mungkin datang kebetulan. Karena bagi kita orang beriman, itu semua keadaan yang terjadi hari ini, itu sudah dalam takdir Allah. Takdir Allah itu sudah ditulis. Kata Nabi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Allah, maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah itu sudah menulis seluruh takdir untuk kita. Itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka masuklah dalam rukun iman. Iman kepada qada dan qadar. Rukun iman kita yang keenam. Artinya musibah yang kita hadapi itu sudah takdir Allah. Ingat, tak mungkin takdir Allah itu salah. Tak ada takdir Allah itu yang salah. Yang salah itu kita yang menilai takdir. Maka tadi caranya, satu, minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar itu maksudnya apa? Balikkan musibah ini kepada Allah. Cara balikkan musibah itu, mengakui ini punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ini masalah punyamu. Ini punyamu memang. Ini harta punyamu. Ini harta anak punyamu, suami punyamu. Aku serahkan kembali kepadamu. Yang kedua, yakin dalam hati kita, takkan pernah masalah yang tak ada jalan keluarnya selama kita minta tolong kepada Allah. Itu pasti. Jadi Ibu, sama sabar itu ibarat payung. Payung itu kan takkan pernah bisa menolak hujan. Tapi dengan payung kita bisa berlindung agar tak kena hujan. Kita itu takkan pernah bisa melawan ombak yang datang. Kita tak bisa melawan arus ombak. Tapi kita bagaimana caranya? Ajarkan diri kita untuk bisa berenang di ombak. Tidak bisa melawan arus. Musibah itu pasti datang. Jangan menganggap hanya aku yang dapat musibah, tidak. Jadi itu kesalahan kita karena menganggap kenapa musibah aku dapat, yang lain enggak. Itu salah. Semua orang pasti akan mendapatkan masalah, musibah pasti. Cuman kita aja yang tak tahu musibah orang. Karena orang tak update status. Karena orang tak buat di story, tak buat dia Ya. Kita tak pernah tahu musibah orang, tapi yakinlah musibah orang itu pasti ada. Seberat-berat musibah kita, ingat tak pernah berat lebih dari musibah para nabi, ujian para nabi. Maka satu, minta tolong kepada Allah. Kemudian sholatnya. Artinya datang musibah, minta tolong kepada Allah, sholat. Mengadu kepada Allah, bukan mengadu kepada dunia maya kita, tapi mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini musibah yang kau kasih. Aku tak minta musibah yang kau hilangkan, tapi ya Allah, aku minta kuatkan aku menghadapi musibah. Itu Ibu, mustahil musibah yang Allah kasih kita tak sanggup, pasti. Kenapa bertubi-tubi? Karena Allah sayang. Karena Allah sayang juga bertubi-tubi kepada kita. Begitu Ibu. Terima kasih Pak Ustadz, terjawab Bu. Iya, insya Allah sabar Bu ya. Ya, ada lagi Bu yang ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Masjid Taklim Salimah. Pertanyaannya ini agak keluar dari materi ya Pak Ustadz. Kita di dalam grup WA, kita dibully. Apakah kita katanya harus sabar? Sabar tuh katanya kan ya sabar, batas sabar banyak. Apa kita nggak boleh mengatakan saya tidak? Apa kita membalasnya? Apa sabar kita diam saja? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar yang bagaimana Pak Ustadz yang harus kita sikapi ketika kita dibully seperti kata Ibu tadi Pak Ustadz, silakan. Baik, ya salah satu ujian kita dapat bulian, dapat hinaan, ya orang banyak ngomong lah kita, banyaklah. Dan itu memang bagian dari ujian. Pertanyaannya, kenapa orang itu menghina kita, membuli kita? Pastikan ada sebabnya yang tidak kita sadari. Tapi yakinlah itu semua adalah bagian dari ujian. Masih syukur kita diuji cuman dibuli, daripada kita diuji dengan mati. Dimatikan orang tercinta kita, misalnya. Karena tadi konsepnya orang beriman itu pasti diuji. Kita alhamdulillah diujinya cuman dibuli. Tidak diuji dengan kematian orang yang kita cintai. Alhamdulillah. Kalau dibuli itu insya Allah tak masalah. Yang masalah kalau kita yang bully. Justru ketika ada orang yang membuli kita, kita nanti akan mendapatkan pahala orang yang membuli itu diserahkan kepada kita. Dosa yang dibuli kita, dosa kita serahkan kepadanya. Itulah nanti yang disebut Nabi orang bangkrut. Kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang bangkrut nanti di akhirat? Kata sahabat, orang bangkrut itu orang tak punya harta, tak punya aset, tak punya saham. Bukan, kata Nabi. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku nanti dia bawa pahala salat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat. Artinya dia taat nih kepada Allah. Tapi kata Nabi, wa ya'ti qad syatama haza. Tapi datang juga bersamaan itu orang yang mengadu kepada Allah, ya Allah, dia dulu pernah membuliku. Jadi orang yang kita bully hari ini ternyata dia nuntut kepada Allah. Wa qazafa, ya Allah, dia pernah menuduh aku, memfitnah aku. Maka orang-orang yang hari ini kita zalimi, entah kita bully, entah kita fitnah, entah apapun kita sakiti, ternyata mereka menuntut kepada Allah. Bagaimana cara dibalasnya? Ternyata pahala salat, puasa, zakat yang kita bawa si pembuli tadi akan kita serahkan kepada orang yang kita bully. Hatta faniyat hasanatu, sampai habis nanti pahalanya, kata Nabi. Sementara pahala habis, orang yang dibuli masih datang nuntut. Karena itulah seadil-adilnya pengadilan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu seadil-adil pengadilan? Masih banyak orang menuntut, tapi pahala sudah habis. Apa yang terjadi? Dosa orang yang kita bully dilemparkan kepada kita. Summa turiha finnar. Akhirnya kita dilemparkan ke neraka. Padahal tadi pahala salat, puasa, zakat banyak, tapi masuk neraka. Pahalanya habis untuk menebus orang yang kita bully. Artinya, ibu, pelajaran kepada kita bagaimana cara sabar dari bully. Tadi tetap minta tolong kepada Allah. Kenapa dia bully aku, ya Allah? Ngadunya pada Allah. Jangan kita juga balas bully. Apa bedanya dia dengan kita kalau kita balas? Kemudian berdoa, ya Allah, beri dia hidayah. Atau kalau memang itu fitnah, boleh kita membela diri. Kalau itu mungkin fitnah daripada mungkin kita terfitnah, kita terzolim, boleh kita membela diri. Mungkin dengan apa istilahnya, dengan apa istilahnya itu, Ya. dengan apalah namanya itu ya, bahwa kita membuktikan seperti ada dituduh selingkuh, kayak yang lagi viral kan, dituduh selingkuh, kita klarifikasi saja, saya tidak pernah selingkuh. Nah, itu saja untuk membela diri, begitu. Gitu Bu ya, Pak Ustadz, kita jeda iklan lagi Pak Ustadz, mungkin kita akan kembali lagi. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.